Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lutfi Ainun Rahmah, dengan NIM 196.872. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis menurut perawinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir, dan yang kedua, hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Secara etimologi, mutawatir berasal dari tawataro yang berarti berturut-turut. Jika dikatakan tawataro al-mataru, berarti hujan yang turun secara berturut-turut. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya, dan pada adatnya mustahil jika mereka bersepakat melakukan penistaan. Apa syarat hadis mutawatir itu? Di sini dijelaskan ada 5 syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang. Menurut pandangan yang berkaitan, jumlah perawi hanya 10 orang. Yang kedua, mereka tidak dimungkinkan sepakat berdusta atau secara kebetulan semuanya lupa. Yang ketiga, sanad-sanad yang meriwayatkannya bersambung dari awal sampai akhir. Yang keempat, cara penyampaian khobar melalui indera, bukan lewat intuisi atau akal. Yang kelima, sebagian ulama menambahkan syarat bahwa khobar itu bisa memberi manfaat keilmuan atau pengetahuan secara yakin dan pasti. Jenis-jenis hadis mutawatir. Jenis-jenis hadis mutawatir dibagi menjadi 2. Yang pertama, mutawatir lafadz atau lafzi, dan yang kedua, mutawatir maknawi. Pertama, hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir riwayatnya dengan satu redaksi, yang mana lafadz sama makna juga sama. Hadis semacam ini sedikit sekali jumlahnya, dan terjadi pula perselisihan pendapat tentang kemutawatirannya. Contoh hadis mutawatir lafzi: Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini lebih diriwayatkan 70 orang sahabat. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir yang meriwayatkan berbagai peristiwa dengan berbagai ragam ungkapan, namun inti atau maknanya sama. Dengan kata lain, matanya secara redaksional berbeda, namun mempunyai kesamaan makna atau kesamaan peristiwa. Hadis semacam ini jumlah relatif banyak, dan semua sepakat dengan kemutawatirannya. Al-Syuyuti memberikan contoh macam hadis ini dengan hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis ahad. Oleh Ahmad Umar Hashim disebut sebagai khobar ahad, yakni khobar yang dinukil oleh orang banyak, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir atau tidak ditemui syarat-syarat mutawatir, entah 1, 2, 3, 4, atau 5 orang periwayat. Syarat periwayat menerima khobar ahad. Di sini dijelaskan ada 6 syarat periwayat yang menerima khobar ahad. Yang pertama, adil. Yang kedua, kuat dalam hafalan atau dabit. Yang ketiga, faqih atau cerdas dan paham.
Yang keempat, melaksanakan amal yang sesuai dengan khobar tersebut. Yang kelima, mendatangkan hadis sesuai dengan hurufnya. Dan yang terakhir, memahami makna hadis dan lafaznya. Selanjutnya, macam-macam hadis ahad. Di sini dijelaskan macam-macam hadis ahad ada 3. Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Dan yang terakhir adalah hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Secara etimologi berasal dari asyuhrah. Artinya tersebar atau tersiar. Masyhur atau populer. Dinamakan hadis masyhur memang karena kemasyhuran dan kepopularannya. Menurut Ibnu Hajar, hadis masyhur adalah hadis yang memiliki sanad atau beriwayat yang terbatas yang lebih dari 2. Memiliki sanad yang terbatas, toroko masyhurah, berarti membedakannya dengan hadis mutawatir. Batasan sanad yang lebih dari 2 berarti mengecualikan hadis gharib dan hadis aziz. Sedangkan menurut Ahmad ibnu Hanbal, hadis masyhur adalah sebagai hadis yang diriwayatkan oleh periwayat dari lapisan pertama, dari kalangan sahabat dan dari lapisan kedua, yaitu dari kalangan para tabi'in, baik dari seorang atau beberapa orang saja. Kemudian tersebar luas dan dinukil oleh sekelompok orang yang tidak dimungkinkan adanya kesepakatan untuk berdusta. Yang kedua, hadis aziz. Istilah aziz diambil dari kata azza ya'izzu yang berarti kuat, sedikit atau jarang. Dinamakan aziz karena kemuliaannya, yakni karena kurang dan jarangnya. Ibnu Hajar dan lainnya berpendapat bahwa definisi hadis aziz hampir sama dengan hadis masyhur, hanya berbeda dari segi jumlah periwayatnya. Hadis aziz diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang, sedangkan hadis masyhur diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang. Sedangkan menurut ulama hadis, mendivisikannya sebagai hadis yang rentetan periwayatnya pada tiap tingkatan terdiri dari 2 orang, atau bisa juga lebih pada sebagian tingkatannya tabaqat. Oleh Subhi al-Salih pada tahun 1984, dia mengatakan hadis semacam itu dinamakan juga sebagai aziz masyhur, yakni hadis yang pada sebagian tingkatan diriwayatkan oleh 2 orang aziz, dan pada tingkatan sebelum atau sesudahnya diriwayatkan oleh lebih banyak orang. Sebagai contoh adalah hadis sebagai berikut. Nahnul akharuna sabakuna yaumal qiyamah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh 2 orang periwayat, yakni Huzaifah ibnu Aliman dan Abu Hurairah. Kemudian diriwayatkan lagi oleh 7 orang periwayat. Ketiga, hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang periwayatannya secara menyendiri pada tiap tingkatannya atau pada sebagian tingkatannya. Di sini, Al-Hakim membagi hadis gharib menjadi 3 bagian. Yang pertama, gharib sahih. Yang kedua, gharib syuhuh. Di sini, gharib syuhuh dibagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama, sahih, dan yang kedua, tidak sahih. Dan yang ketiga, gharib al-mutun. Sedangkan menurut Ibnu Saleh, membaginya menjadi 2. Pertama, gharib sahih, dan yang kedua, gharib al-mutun. Sedangkan Al-Ashqalani dan ulama hadis lainnya membagi menjadi 2. Yang pertama, gharib mutlak, dan yang kedua, gharib nisbi.
Pembagian hadis gharib tersebut lebih dilihat pada periwayat yang meriwayatkan hadis secara menyendiri. Ketika periwayat yang menyendiri tersebut memenuhi kualifikasi kesahihan suatu hadis, maka disebut gharib sahih. Jika yang menyendiri adalah seorang syekh atau guru-guru hadis, disebut gharib al-syuhur. Dan jika terletak pada perbedaan lafaz hadis dari seseorang tersebut, disebut gharib al-mutun. Di sini dijelaskan gharib mutlak. Gharib mutlak adalah hadis gharib yang diriwayatkan oleh seorang saja sejak dari tingkatan sahabat. Selanjutnya gharib nisbi. Gharib nisbi adalah hadis gharib yang diriwayatkan oleh seseorang saja yang terdapat di tengah-tengah sanad, baik yang meriwayatkannya pada tingkatan tabi'in atau setelahnya. Menurut Abdurrahman pada tahun 2000, maka pada tahap selanjutnya dapat saja terjadi mutawatir mutlak dan mutawatir nisbi. Sebagaimana adanya masyhur mutlak dan nisbi. Terjadinya mutlak dan nisbi ini dilihat dari segi di mana letak terjadinya mutawatir dan masyhur tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron kasiron. Jazakumullah khairan kasiron. Apabila ada kesalahan perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.